Siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Jadi tangga utama untuk mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, adalah dengan mengenal, mempelajari, menelaah, ma'rifat, mengetahui siapa hakikat diri kita yang sebenarnya. Yang minggu yang lewat sudah diungkapkan oleh Datu Kelampaian Ujar Sidin. Hendaklah kita mengenal asal kejadian diri kita, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diungkapkan dalam kitab Sirrul Asrar. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni, ujar Rasulullah, aku daripada Allah, orang-orang beriman dari aku. Artinya aku daripada nur Allah, dan orang beriman daripada nurku. Wa khalaqallahu al-arwaha kullaha minhu fi alamil lahut fi ahsani taqwimil haqiqi wa huwa ismul jumlatil insi fi dzalikal alam wa huwa watanul asliyu falamma madha 'alaiha arba'atul alafin sanatin khalaqallahu al-'arsy min nuri aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal kainati minhu thumma ruddatil arwahu ila darkil asfal kainati a'nil ajsada kama qallahu ta'ala summa radatnahu asfala safilin. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua roh makhluk daripada roh Muhammad di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Maka roh Muhammad adalah nama bagi keseluruhan roh manusia di alam lahut. Maka dalam hal ini alam lahut adalah al-watan al-asli, negeri asal kita. Setelah masa 4.000 tahun di hadrat Allah dari penciptaan roh Muhammad berlalu, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan arash daripada nur Muhammad, dan dari cahaya itu pula Allah ciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Selanjutnya roh-roh tersebut dikembalikan ke alam yang paling rendah, yaitu alam fisik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, thumma radatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke alam yang serendah-rendahnya, yakni nazzalahu awalan min alamil lahut ila alamil jabarut fa albasahumullahu ta'ala bin nuri jabarut kiswatan bainal haramain wa warruhu sultaniyun summa anzalahum bihadil kiswati ila alamil malakut summa kasahum binuril malakuti wa huwa ruhur ruhani. Selanjutnya maksud Allah sebenarnya menurunkan roh pertama kali dari alam lahut ke alam jabarut, lalu Allah membungkus mereka roh-roh dengan cahaya jabarut sebagai pakaian di alam ini, dinamakan roh sultani. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan roh-roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut, lalu Allah subhanahu wa ta'ala membungkus mereka dengan cahaya malakut. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh rohani. Jadi kita bahas penjelasan kitab ini.
bahwa Allah menciptakan segala sesuatu daripada nur atau rohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk arash, kursi, lauhil mahfud, dan segala apa yang ada daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, ujar Allah, kami telah menjadikan manusia, insan, dalam bentuk yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Ketika kita berada di alam arwah atau di alam lahut, di alam ketuhanan, roh-roh kita berkumpul di hadrat Allah di bawah bimbingan baginda Rasulullah. Ketika itulah roh kita sedang bermesraan dengan Allah, sedang berasik-asikan dengan Allah, sedang bermunajat dengan Allah, sedang mengadakan satu perjanjian yang mana dalam Al-Quran Allah menyebutkan, alastu birabbikum qalu bala. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan seseorang ketika berada di alam lahut. Dia sedang dengan Allah, tidak ada satupun yang menghijab antara dia dengan Allah. Dia bermesraan, berasik-asikan lawan Allah, bercumbu rayu dengan Allah. Tidak ada satupun menghijab, tidak ada yang lain yang dipandang selain Allah. Ketika seseorang berada di alam lahut, rohnya daripada nurnya Rasulullah tadi bermesraan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah, bercumbu rayu dengan Allah, bermunajat dengan Allah, selalu memandang Allah. Inilah makna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami jadikan insan dalam bentuk yang terbaik. Yang mana yang terbaik? Ketika mereka berada di alam lahut, mereka selalu di hadrat Allah, dengan Allah, bersama Allah, selalu dengan Allah. Kemudian thumma radatnahu asfala safilin, kami turunkan mereka kepada martabat yang paling rendah. Apa maknanya? Allah menurunkan roh dari alam lahut ke alam jabarut. Allah membungkus roh dengan cahaya jabarut. Kemudian dinamakan dengan roh sultani. Allah menurunkan roh tersebut bersama pakaian mereka ke alam malakut. Lalu Allah membungkus mereka dengan cahaya malakut. Ini perjalanan roh kita nih. Roh tersebut di alam ini dinamakan roh rohani. Kemudian roh tadi Allah turunkan roh-roh tersebut ke alam mulki. Lalu Allah bungkus mereka dengan cahaya mulki. Maka roh tersebut di alam ini dinamakan roh jismani. Selanjutnya Allah menciptakan jasad sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Nih jasad kita. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah itu kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali lain. Surah Toha. Jadi jasmani ini, fisik ini, sebagai kurungan roh kita, diciptakan oleh Allah dari bumi. 4 anasar, air, angin, api, tanah. Lalu Allah ciptakan kita. Nah, ujar Allah, dari bumi itu kami menjadikan kamu, kepadanya kami akan kembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengekam kamu pada kali yang lain atau pada hari kiamat berbangkit. Ini adalah keadaan jasad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan roh agar masuk ke dalam jasad, sehingga roh pun masuk ke dalam jasad dengan perintah Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Khidir. Apa yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran? Subhanallah, Allah menyatakan, summa amarallahu ta'ala arwaha an tadkhula fil ajsad
Fadakhala bi amrillahi ta'ala kama qala Allah ta'ala wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan roh ciptaanku dariku. Ketika roh telah menyatu dan betah di dalam jasad, ia tak lagi peduli akan perjanjian dengan Allah pada hari ketika berada di alam lahut. Nah, sekarang roh nangarannya Nur Muhammad tadi dimasukkanlah ke dalam jasad. Setelah masuk ke dalam jasad ini, terkurung dalam kurungan jasad, kada ingat lagi kita lawan perjanjian waktu di alam lahut. Nah, mana perjanjiannya? Yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf yang kita baca ayat tadi. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika kita berada di alam arwah dalam bentuk roh daripada nurnya Nabi, dari nur Nabi terciptalah roh-roh kita semua ini. Allah menanyakan kepada kita roh-roh di alam arwah, di alam lahut, roh-roh sekalian, bukankah aku ini Rabbmu, Tuhanmu? Apa jawab kita waktu itu? Qalu bala, inggih ya Allah, syahidna pian Rabb kami, Tuhan kami menyaksikan pian Rabb kami, Tuhan kami ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, kami menuju engkau ya Allah. Waktu itu roh berasyik-asyikan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, tidak memandang yang lain, hanya dengan Allah. Roh berada di hadrat Allah. Karena itulah disebut dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ketika roh tadi turun masuk ke alam jasad yang tercipta daripada 4 anasar air, angin, api, tanah, ada inti bumi ini, dikurung dalam kurungan ini, diri kita nang asli. Tolong ehonya jangan terlalu keras, di volumenya agak sedikit dikurangi. Ketika masuk ke dalam jasad kita, roh ini kada ingat lagi. Sibuklah dengan bermesra-mesraan lawan jasad dan mengikuti aturan kehendak jasad, terbelenggu oleh kurungan jasad. Jadi apa nang dikehendaki jasad itu nang diumpati roh. Makan, minum, beramiat, bakawanan, bagayaan, berusaha, menumpuk harta, dan segala macam bentuk kegiatan-kegiatan duniawi, sehingga ia lupa lawan Allah. Kada ingat perjanjian lawan Allah, lupa lawan siapa dirinya sendiri, kada ingat lagi. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu menjadikan kamu lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan dirinya sendiri. Inilah orang-orang yang fasik, orang yang lupa lawan Allah, yang mana yang sibuk dengan dunianya, nang kada ingat lagi akan perjanjian di hadrat Allah di alam lahut, bahwa dia Rabbnya Allah, yang ditujunya Allah, bahwa ke dunia ini cuman untuk diuji siapa yang ma'rifat, siapa yang lupa Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada ku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah lawanku. Kada ingat lagi lawan perjanjian ini. Nah, inilah yang disebut dengan nama tsumma radatnahu asfala safilin. Kami turunkan mereka pada tempat yang paling rendah, serendah-rendah tempat. Yang mana? Dalam kurungan jasad yang melupakan Allah. Oleh sebab itu Allah maha kasih sayang kepada hambanya, Allah maha cinta kepada hambanya. Maka Allah turunkan para nabi-nabi sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris,
Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Isa, seluruh nabi-nabi itu diturunkan ke dunia untuk mengingatkan kepada kita semua, kepada roh-roh yang terkurung dalam jasad, bahwa sesungguhnya tempatnya di hadrat Allah, bahwa sesungguhnya tujuannya diciptakan ke dunia adalah untuk beribadah lawan Allah, makrifat kepada Allah, bermesraan dengan Allah, tapi lupa memandang yang lain, ingat yang lain, sampai kepada Rasulullah dengan Al-Quranul Karim, sampai turun kepada para sahabat-sahabat, sampai kepada guru-guru mursyid kita untuk mengingatkan kita kembali siapakah asal diri kita ini, siapakah jatinya diri kita ini. Nah, orang nang kada pinandu lawan dirinya, kada mengenal siapa dirinya, lupa siapa hakikat dirinya sebenarnya, inilah yang disebut dengan summa radatnahu asfalasa pilin, berada di tempat derajat yang paling rendah, paling hina. Kenapa? Roh ini terkurung dalam kurungan jasad, menuruti kehendak jasad, lupa lawan Allah. Oleh sebab itu, guru-guru mursyid kita yang sadar sampai kepada Rasulullah seperti Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani, Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, mengingatkan kepada kita barataan nih, agar kita walaupun sudah berada di alam dunia ini, roh kita terkurung dalam kurungan jasad ini, maka hendaklah kita mengenal, sadar bahwa siapakah dirimu yang sesungguhnya. Dirimu yang sesungguhnya itu adalah asal kejadian daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh dari Nur Muhammad. Jasad kita sendiri, Bang, dari Quran, dari tanah. Tanah dari mana? 4 anasar, air, angin, api, tanah. Dari mana? Awal kejadian segala sesuatu daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti jasad dan roh kita ini bulat pada pandangan hati kita daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad daripada nur Muhammad, roh pun daripada nur Muhammad sabukuan. Ini nur barataan. Itu pandangan batin kita. Nah, imbah sudah mantap, kada goyang lagi memandang bahwa jasadku dan rohku daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita ikuti petunjuk yang kedua. Setelah kita sudah meyakini, menyadari bahwa sudah kada goyah lagi, kada ragu-ragu lagi, jasadku dan rohku ini daripada Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Nur itu cahaya, Muhammad yang sangat amat terpuji, kenyataan wujud yang amat terpuji, itulah kezahiran daripada nur kudrat zat Allah, nur jamalullah, nur jalalullah, nur jamalullah, nur jalalullah yang menzahir, yang nampak awal segala kejadian, namanya Nur Muhammad. Dari nur kudrat iradat Allah atau nur jamalullah, nur jalalullah ini terciptalah alam semesta, dan termasuk kita ini adalah wujud kenyataan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mantap di sana pandangan, kada goyah lagi, kada ragu-ragu lagi, dalam hati dibuat dalam-dalam pai buai. Limbah itu apa lagi tangga berikutnya? Kemudian ijadatu kalampayan, kedua, setelah engkau mengenal asal kejadianmu daripada Nur Muhammad, dimatikannya dirinya dahulu daripada mati. Nah, ini tangga kedua. Sudah mantap, fokus, yakin kejadian kita daripada Nur Muhammad tadi, bahwa diri kita nang zahir, diri kita nang batin daripada Nur Muhammad,
bahkan alam semesta dan seluruh apa yang ada, kenyataan Nur Muhammad, Nurul Mustafa Mala al-Akwan, Nur Nabi yang meliputi segala apa yang ada. Maka setelahnya sadar sudah nih, ini Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad? Artinya Nur Kudrat Zat Allah. Berarti kenyataan Nur Kudrat Zat Allah. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung batis kenyataan Nur Kudrat Zat Allah. Kenyataan daripada kebesaran Allah. Kenapa kan Nur Kudrat Zat Allah? Nang ngaran jahirnya Nur Muhammad, buka dalamnya kenyataan Nur Kudrat Zat Allah. Kemudian dimatikannya dirinya dahulu daripada mati, seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Nah, kayak apa mematikan diri? Nah, orang mati itu nang kau betapa Allah. Mati nang kayak apa? Nah, puja Datuk Kalampayan, bukan minum baygon, mati itu bunuh diri, kada boleh. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatanya dengan lidahnya dan diiktikadkan dalam hatinya. Nah, jadi tata cara mematikan diri kita ucapkan dengan lidah kita, diiktikadkan, diyakinkan di dalam hati. Apa pingkutannya? La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. La qadirun, tiada yang kuasa, wala muridun, tiada yang berkehendak, wala alimun, tiada yang tahu, wala hayyun, tiada yang hidup, wala sami'un, tiada yang mendengar, wala basirun, tiada yang melihat, wala mutakallimun, tiada yang berkata-kata, bil hakikati, pada hakikatnya, illallah, melainkan Allah. Apa mafhumnya? Baik, inilah dalam istilah tauhid yang disebut dengan sifat 7. Apa sifat 7 itu? Yang disebut dengan nama sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu adalah sifat Allah yang nampak, yang menjahir, yang mustanir kepada hamba, terlihat seperti sifat hamba, padahal kenampakan, kezahiran, tajallinya sifatnya Allah. Tapi sifat Allah yang hakiki, laisa kamislihi syai'un. Mana sifat ma'ani? 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini sifat Allah. Ternyata pada diri kita manusia ada 7 sifat ini. Bergerak. Kita bisa bergerak. Ini namanya kenampakan daripada kudratnya Allah. Jadi gerak dan diam kita ini bukan laku kita, bukan kekuatan kita. Inilah kezahiran daripada tajallinya sifat kudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi mulai ujung rambut sampai ujung batis, kita gerak dan diam kita ini kenampakan daripada tajalli sifat kudratnya Allah. Apakah di kita hajakah sifat kudrat Allah ini? Kita lihat samud bergerak.
samut bagarak itu pun tajalli kenampakan sifat kudrat Allah nang tajalli nang nampak pada samut, tatap kenampakan kudrat Allah nih. Nah, lihat kelak. Nah, pindah duit aja pian. Nah. Laku siapa yuk? Nampak kudratnya Allah. Nah, berputar-putar harinya. Nah, ini apa nih, walet kah? Kelelawar kah? Oh. Ipihi baik-baik. Tambusakan pandangan. Nah, laku siapa itu? Nah, sengaja kehendak siapanya masuk nih yuk. Allah hendak menampakkan hari ini lawan kita berataan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu dan segala perbuatanmu dari Allah. Maka Allah nampakkan lawan kita nah hadir malam hari ini melihat laku afalnya Allah. Kalau lawar tuh ngarannya, nang maulah kalau lawar siapa? Allah. Nah menggerakkannya Allah. Ini laku kenyataan afalnya Allah. Nah, nya tawa berputar, nah, berputar mengeliling terus. Putar terus teh. Nah. Ini kata kehendaknya, cakanya kehendak kawak keluarnya sudah. Nah. Terbudik pulangnya. Nah. Jadi tambusakan dalam-dalam adakah nang lain? Jadi ini melatih kita. Jadi kalau memandang ini aja sudah nampak, kenampakan kudratnya Allah, berarti segala apapun yang berlaku di alam semesta ini, yang bergerak dan berdiam, apapun bentuknya, nampak kenyataan kudratnya Allah. Nah, mantap dalam diri kita ini, la qadirun fil hakikati illallah, kadang punya kekuatan, kekuasaan, gerak dan diam, padahal hanya kudrat dan iradatnya Allah, kudratnya Allah. Wala muridun, tidak berkehendak. Kehendak anaknya di hati, hendak itu, hendak ini, nang maulah kehendak itu Allah. Apa-apa yang kita kehendaki, kalau Allah kada berkehendak tidak akan terjadi. Apa-apa yang kita kada kehendaki tapi Allah berkehendak pasti terjadi. Jadi apa yang terjadi, yang berlaku pada kita semua kan nampakkan daripada iradatnya Allah, muridunnya Allah. Kudrat itu sifat berkuasa. Siapa yang berkuasa? Qadirun. La qadir, kadang-kadang berkuasa pada hakikatnya hanya Allah. Wala muridun, kadang-kadang berkehendak. Ini sifat maknawiyah nih. Kadang-kadang berkehendak pada hakikatnya hanya Allah. Kehendak itu, kehendak ini yang terjadi atas kehendak Allah. Wala alimun, tidak ada yang mengetahui. Kita tahu itu, tahu ini, melihat itu, melihat ini. Kadang lain adalah kenampakan tajalli sifat ilmunya Allah. Allah lah maha mengetahui segala-galanya. Wala hayyun, kadang-kadang hidup pada hakikatnya. Yang menghidupkan kita ini Allah, yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Yang maulah sifat roh itu Allah, yang maulah roh itu Allah. Maka tajalli sifat hayat Allah kepada hambanya. Tajalli, nampak Allah itu bersifat hayyun. Mana? Nah hidup nih. Yang menghidupkan itu Allah. Wala sami'un, kadang mendengar. Kita punya telinga. Nama ulah telinga ini siapa? Yang mendengarkan kita ini siapa? Jawabannya kada lain adalah Allah. Wala sami'un fil hakikati illallah. Kita kada kau mendengar nama ulah pandang Allah. Allah yang mendengarkan sehingga kita kawa mendengar. Tambusakan, kanampakan tajalli sifat samanya Allah. Wala basirun, kada melihat nih mata. Nama ulah kita kau melihat ini Allah, nama melihat Allah, maka akan nampakkan tajalli sifat basarnya Allah. Wala mutakallimun, kada berkata-kata, bapandir bersuara. Nama ulah muntung ini siapa? Nang menyuarakan kita siapa? Kan nampakkan daripada tajalli sifat kalamnya Allah. Maka ujar datu kalampayan, arti mematikan diri di sini artinya
ketika kita bergerak dan berbuat, jangan lagi merasa ampun garak gerik kekuatan kita. Nampak kenampakan kudratnya Allah. Ada punya kehendak ke situ ke sini begitu begini, nampak tajalli sifat iradatnya Allah. Tahu itu dan ini, nah yakinkan bukan ilmu, tajalli sifat ilmunya Allah. Kita hidup nih dengan ada napas, ada roh. Nama ulah roh siapa? Dari mana roh ini? Pada Nur Muhammad. Dari mana? Dari Allah. Kan nampakkan tajalli sifat hayatnya Allah. Sudah berkuasa kada ada lagi, berkehendak kada ada lagi, tahu tidak ada lagi, nang hidup kada ada lagi. Kita bisa mendengar tajalli sifat samanya Allah, wala sami'un fil illallah. Maka nampak kenapa tajalli sifat samanya Allah. Melihat tajalli sifat basarnya Allah. Kita kada bisa penglihatan. Kenapa kau melihat? Kan nampakan basarnya Allah. Kita kada kau bersuara, kenapa kau berkata-kata? La yatakallamuna illa man ajinallahu rahman wa qala sawaba. Ada kau berkata-kata tanpa kehendak Allah. Inilah yang perlu kita rasakan, kita hayati dalam diri kita, dalam termenung, dalam duduk, tafakur, merasa akal. Jadi Datuk Kalampayan disuruh menyebut la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqati illallah. Diresapakan dalam diri tafakur. La qadirun, kada kuat kuasa aku kecuali kenampakan kudratmu ya Allah. Wala muridun, kada berkehendak aku kenampakan iradatmu ya Allah. Wala alimun, tidak mengetahui apapun aku dengan ilmumu ya Allah. Wala hayyun, kada hidup pada sifat hayatmu ya Allah. Wala sami'un, kada mendengar aku dengan sifat sama'mu ya Allah. Wala basirun, kada aku melihat dengan sifat basarmu ya Allah. Wala mutakallimun, kada berkata-kata pada kalammu ya Allah. Bil hakikati hanya engkau ya Allah. Ini melepaskan semuanya. Inilah makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah, kembali kepada Allah. Mengembalikannya sekarang, bukan kaina. Melepaskan semuanya ini dari Allah. Inna lillah, semuanya ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, aku kembalikan kepada Allah. Jadi nampak, sudah kenampakan. Inilah yang disebut dengan mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Inilah makna hakikat la haula wala quwata illa billah. Nah, selanjutnya dua tangga sudah Pak Ai. Ini dua tangga. Pertama, ulang-ulangi kita mengenal asal kejadian diri, bahwa diri jasmani dan rohani daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa tadi merasa ketikanya bergerak kata Nur Muhammad, kata nur kudrat zat Allah, maka bergerak nampaklah kudratnya Allah. Berkehendak nampak iradatnya Allah. Tahu nampak tajalli ilmunya Allah. Hidup nampak tajalli sifat hayatnya Allah. Mendengar nampak tajalli sifat samanya Allah. Melihat nampak tajalli sifat basarnya Allah. Berkata-kata tajalli sifat kalamnya Allah. Mana kita? Tidak ada. Bergerak kudrat Allah, berkehendak iradat Allah, melihat basarnya Allah, mendengar samanya Allah, tahu ilmunya Allah, hidup hayat tajalli hayatnya Allah, melihat sifat basarnya Allah, berkata tajalli kalamnya Allah. Allahu Akbar. Semuanya laku af'alullah, kenyataan tajalli majhar Allah. Pana si hamba tadi pada af'alnya Allah, pada sifatnya Allah. Bu, kawan juga akan dipaham.
ketiga. Nah, limbah sudah kita menyadari tadi, tangga yang ketiga uja datu kalampayan, pana sekalian diri itu, nah, dalam kudrat Allah dan iradat Allah dan ilmu Allah Ta'ala. Jadi kita disuruh makam yang ketiga ini makam pana. Apa itu pana? Pada perasaan batin kita mempanakan, melenyapkan. Pana kudrat kita, kuasa kita nang nampak kudrat Allah. Bila kita kadang pana pandangan kita nang nampak nang baka samanya Allah. Pana hilang